Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, kita muliakan seluruh para habaib dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, orang tua kita semua. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya, wabil khusus yang hadir bersama kita, Fadilatul Habib Zainal Abidin bin Ahmad Sofyan Al-Idrus, dan guru kita, Guru Abdul Hadi, orang tua kita, Bah Haji Gufron. Kita doakan semuanya, para habaib kita, para guru-guru kita, orang tua kita yang hadir pada malam hari ini dan yang tidak hadir. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa selalu dikabulkan segala hajatnya, diampuni semua dosa-dosanya, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala nikmatnya, alhamdulillah malam hari ini kembali kita dikumpulkan di majelis ini. Kita sama-sama memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat kita perantara membaca Maulid Simtud Durar. Mudah-mudahan perkumpulan kita yang sebentar ini mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sedikit kita menyempurnakan majelis pada malam hari ini. Kita lanjutkan kajian kita halaman 35. Masih membahas tentang apa-apa yang menjadi kewajiban terhadap tetangga kita. Nomor yang ketiga, fayajibu alaika an tata'addaba ma'a jironika. Salah barisnya. Wajib atas engkau untuk beradab, beretika terhadap tetangga. Jadi kita yang diisi tetangga, wajib kita beretika kepada tetangga kita. Bi antabda'ahum bisalam. Di antara etikanya kita dengan tetangga adalah dengan engkau memulai ketika bertemu dengan mereka, memulai salam. Jadi ketika kita ketemu, bukan hanya tetangga, tapi siapapun, ketika kita ketemu orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, sunnah kita mengucapkan salam. Wa tabatasi ma'ama wujuhihim, dan juga senyum, engkau senyum ramah di hadapan mereka, di hadapan tetangga kita. Wa tusa'idahum idza taju ila musa'adatika, dan juga engkau membantu mereka ketika mereka membutuhkan bantuan. Misalnya ada acara selamatan, tahlilan atau majelis, nah, tetangga itu sebenarnya mempunyai kewajiban untuk membantu. Wa tahdharu ghayatal hadari min adiyatihim, dan engkau sangat berhati-hati jangan sampai menyakiti mereka. Fa idza staraita fakihatan aw ghairaha fa ahdi lahu minha. Maka apabila engkau membeli fakihatan, membeli buah misalnya atau selainnya, membeli apapun,
Fa'ahdilahu minha, maka hendaknya engkau memberi sebagian kepada tetangga. Umpama kita misalnya beli sesuatu lebihan, kebanyakan kita beli, kita bagi dengan tetangga. Fa illam taf'al fa adkhilha baitaka sirran. Jika kita tidak bisa memberinya, umpama misalnya kita membeli sekedarnya aja untuk keperluan keluarga kita, umpama kita beli buah cukup hanya untuk keluarga kita saja, maka fa'adkhilha baitaka sirran, maka hendaknya engkau ketika masuk rumah itu dengan diam-diam, jangan sampai ketahuan tetangga. Wala tugizhu biha, dan juga jangan engkau membuat marah mereka. Wala tu'dhihi bikutari kidrika, jangan engkau menyakiti mereka dengan umpama misalnya kita punya kelebihan rezeki, kita punya kelebihan rezeki, tapi kita tidak bagi mereka, jangan sampai. Umpama ada cair sedikit, jadi tetangga itu sebenarnya ada hak bagi mereka. Illa antagrifa lahu minha, kecuali melainkan engkau memberi kepada tetangga. Jadi jangan sampai kita menyakiti tetangga kita. Kama fil hadis wa fihi aidon, sebagaimana di dalam hadis, ma amanabi man bata sya'ban wa jaruhu ja'i ila jambihi wa huwa ya'lam. Tidak disebut orang yang beriman, artinya tidak sempurna iman seseorang, kata Nabi, siapa yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar dan dia mengetahui bahwa tetangga tersebut lapar. Tidak sempurna iman seseorang tersebut. Kita tidur kekenyangan, tetangga kita kelaparan, tahu kita tetangga kita ini orang yang kurang, tidak sempurna iman seseorang tersebut. Jadi ini adalah hak-hak kita, kewajiban kita terhadap tetangga kita. Siapakah yang termasuk tetangga? Para ulama mengatakan 40 rumah yang berada di sekeliling rumah kita itu termasuk tetangga. Baik di arah barat atau di arah utara, timur, selatan, pokoknya dia 40 rumah yang berada di sekeliling kita itu termasuk tetangga kita. Kalau misalnya rumahnya seperti model-model apartemen, kan tinggi apartemen. Nah, itu berarti 40 rumah di atas, 40 rumah di bawah. Di bawahnya itu termasuk tetangganya. Disebutkan di dalam hadis, jadi hubungan di dalam bertetangga ini sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Sampai-sampai Nabi SAW beliau mengatakan, mazala Jibril bernasihat, Jibril mendatangi Rasulullah SAW. Artinya kita artikan, lupa hadisnya. Jadi Jibril ketika itu mendatangi Rasulullah SAW dan bernasihat, memberikan wasiat kepada Nabi. Jibril memberikan nasihat kepada Nabi tentang tetangga. Pokoknya setiap Jibril mendatangi Rasulullah, pasti yang beliau wasiati adalah masalah tetangga terus. Artinya saking pentingnya kita menjaga hak bertetangga, hukukul jiran. Saking pentingnya kita mempunyai kewajiban terhadap tetangga. Jadi Jibril
selalu ketika mendatangi Rasulullah yang beliau wasiatkan selalu tetangga-tetangga. Bukan hanya 1 kali 2 kali, enggak, berkali-kali Jibril mendatangi Rasulullah yang beliau wasiati adalah tetangga. Ini menunjukkan bahwa harus ada perhatian yang besar terhadap tetangga. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, hatta zonantu annahu yuwarrisu, kata Nabi. Karena Jibril selalu mendatangi Rasulullah yang beliau wasiatkan adalah tetangga, sampai-sampai Nabi menyangka bahwa zonantu annahu yuwarris, bahwa tetangga itu dapat warisan harta juga. Padahal kalau sesuai syariat, sesuai hukum fikih, tetangga tidak dapat warisan. Yang dapat warisan itu anak, bini, dan bagian-bagian keluarga di dalam. Itu yang dapat warisan. Tapi karena Jibril selalu berwasiat tentang tetangga, jadi Nabi menyangka bahwa tetangga juga mendapatkan warisan. Nah, ini artinya tetangga ini punya perhatian yang lebih terhadap kita sebagai tetangganya. Itu adalah hak kita, kewajiban kita dengan tetangga kita. Ya, kita ambil contoh misalnya seperti majelis seperti ini atau acara selamatan tahlilan. Sebenarnya tetangga itu kalau mereka punya etika, mereka paham tentang hukum agama, seharusnya mereka semua ikut andil di dalam acara seperti ini. Tetangga 40 rumah di sekelilingnya itu punya hak ketika di dalam acara seperti ini. Bukan hanya ini, semua acara, apapun itu acara, tetangga punya andil. Jadi bukan orang-orang jauh, tapi orang-orang sekitar. Itu diantara etika kita dengan tetangga kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini sama-sama kita bisa mengamalkan, karena tidak mungkin kita tidak punya tetangga, tidak mungkin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Sedikit minta tahlilnya kita hadiahkan kepada Haji Ahmad Effendi bin Haji Muhammad Yusuf